warahmatullahi wabarakatuh. Takkan mati sebelum habis jatah rizki. Syekh Sholih Al-Maghmisi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong. Orang-orang mendengar teriakannya lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang, orang-orang bertanya, "Bagaimana bisa Anda jatuh ke dalam sumur?" Mulailah orang itu bercerita. Lalu ia berdiri di bibir sumur untuk mempraktikkan kronologi saat ia terjatuh ke dalam sumur. Qadarullah, tanpa sengaja orang itu terjatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya mati. Begitulah orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rizkinya di dunia, yakni 1 gelas susu untuknya. Maka setelah jatah rizkinya disempurnakan untuknya, ia terjatuh di tempat yang sama kemudian mati. Pesan dari kisah ini adalah bahwa manusia telah ditetapkan rizkinya dengan kadar tertentu. Maka tidak pantas seseorang merisaukan rizkinya di dunia, karena tidak akan terkurangi sedikit pun jatah rizkinya, tidak pula akan tertukar dengan orang lain. Cukup bagi seseorang untuk mengoptimalkan ikhtiar dan sebab, sedangkan pemberi rizki adalah Allah. Tak ada rizki yang akan tercecer dan seseorang tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rizkinya di dunia. Allah memberikan jaminan atas rizki manusia sebagaimana Allah telah menjamin rizki bagi makhluk hidup lain seperti hewan. Tersedia rizki bagi mereka dari sejak lahir hingga mati sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat ke-6. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Tak ada sesuatu apa yang mampu menghalangi sampainya rizki kepada seseorang jika memang itu menjadi jatahnya. Begitupun tak ada suatu usaha atau pertolongan seorang pun yang mampu menyampaikan rizki kepada seseorang jika memang bukan menjadi bagiannya. Karena Allah yang memiliki kuasa dan kewenangan untuk membagi rizki kepada semua makhluknya. Inilah diantara makna dari firman Allah, Quran Surat Fatir ayat kedua. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keyakinan ini akan membuat orang-orang yang beriman menghindarkan diri dari cara-cara haram untuk mendapatkan rizkinya. Karena toh usaha haramnya tak menambah sedikit pun dari total rizki yang Allah tetapkan untuknya. Sedangkan ia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia. Berarti usaha yang haram tidak menambah selain dosa dan penderitaan di akhirat. Karena hanya Allah yang berhak menetapkan kadar rezeki manusia, maka Allah hanya memerintahkan manusia untuk mencari karunia Allah dan mengelola apa yang Allah anugerahkan sesuai dengan kehendaknya. Dan kelak seseorang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dari mana ia mendapatkan harta dan untuk apa ia pergunakan hartanya. Nabi SAW bersabda, tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia mendapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang jasadnya untuk apa ia pergunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Allah tidak akan menyoal berapa harta yang mampu didapatkan atau berapa uang yang berhasil dikumpulkan oleh manusia, karena hal itu di luar kemampuan manusia dan mutlak menjadi kewenangan Allah semata. Meski telah ada jaminan rizki dari Allah, bukan berarti manusia boleh berpangku tangan lalu menanti datangnya rizki yang kita inginkan. Tugas kita adalah memperbagus cara mengambil rizki dan padanya terdapat pahala ibadah. Allah memerintahkan pada banyak ayat baik tersurat maupun tersirat agar manusia bekerja mencari karunia-Nya. Wabtahu min fadlillah, dan hendaknya kalian mencari karunia dari Allah. Perintah tawakal kepada Allah sama sekali juga tidak menghilangkan keharusan ikhtiar, karena ikhtiar adalah bagian yang tak terpisahkan dari tawakal. Sebagaimana pelajaran yang bisa diambil dari hadis Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah,
Dengan sebenarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung di mana ia keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu di sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ahmad menjelaskan hadis tersebut. Hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rizki, karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari itu demi mencari rizki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa. Antum harus gunakan parfum ini untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang merasa kena gangguan-gangguan jin, repot mau gimana cara ruqyah. Ini ruqyah mandiri dengan parfum ruqyah.